Kamu pernah merasa bingung kenapa laki-laki yang kamu suka tiba-tiba bersikap aneh? Kadang mendekat, kadang menjauh, kadang manis, kadang dingin. Dan kamu sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya? Kalau kamu pernah merasakan hal itu, maka kamu tidak sendirian. Karena memahami cara berpikir laki-laki memang bukan perkara mudah, tapi bukan berarti mustahil. Sebenarnya laki-laki itu jauh lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Asalkan kamu tahu kunci-kunci utamanya, kamu bisa membuat dia jatuh cinta. Membuat dia tidak bisa lepas darimu, bahkan membuat dia rela melakukan apa saja demi kebahagiaanmu. Jadi mari kita bahas tuntas mulai dari bagaimana laki-laki jatuh cinta. Apa yang membuat mereka deg-degan? Tanda-tanda mereka menyukaimu secara tidak sadar. Bagaimana mereka bertingkah aneh saat cemburu? Sampai apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka saat baru mulai pacaran. Pertama-tama, mari kita bicara soal momen di mana laki-laki jatuh cinta. Banyak perempuan berpikir bahwa untuk membuat laki-laki jatuh cinta, mereka harus melakukan pendekatan besar-besaran. Padahal kenyataannya justru tindakan-tindakan kecil dan alamilah yang paling efektif. Salah satu yang paling ampuh adalah ketika jarak fisik kalian mendekat dan kamu tidak menjauh. Misalnya kalian sedang duduk berdekatan di sebuah warung kopi atau di bangku taman. Lalu bahu kalian nyaris bersentuhan, dan kamu tetap diam di tempatmu tanpa bergeser. Di momen itu, di dalam kepala laki-laki terjadi sesuatu yang luar biasa. Dia berpikir bahwa kamu nyaman berada di dekatnya, dan itu membuatnya merasa diterima. Jarak fisik dan jarak hati itu saling berhubungan. Semakin dekat tubuh kalian, semakin dekat pula perasaannya terpadamu. Yang lebih penting lagi, biarkan dia yang mendekat lebih dulu. Karena ketika dia mendekat dan kamu menerimanya, itu memberikan semacam rasa pencapaian baginya. Dan rasa pencapaian itulah yang membuatnya ingin terus mendekatimu lebih jauh lagi. Lalu ada kekuatan tatapan mata. Laki-laki itu sangat lemah terhadap tatapan perempuan. Ketika kamu menatapnya dengan lembut dan agak lama, dia akan terus memikirkannya bahkan sampai malam hari sebelum tidur. Bertanya-tanya dalam hati kenapa kamu menatapnya seperti itu. Dan kalau saat mata kalian bertemu kamu memberikan senyuman kecil, efeknya akan berlipat ganda karena dia akan terus bertanya-tanya apa arti senyuman itu. Teknik lain yang sangat efektif adalah ketika kamu terlihat tertawa dan bersenang-senang saat berbicara dengan laki-laki lain. Ini menyalakan api cemburu di hati laki-laki. Dia akan berpikir bahwa kamu lebih bahagia bersama orang lain dibanding bersamanya. Dan perasaan cemburu itu justru memicu perasaan suka yang semakin kuat. Dia akan merasa harus segera bertindak sebelum kamu diambil orang lain. Tapi ingat, jangan lakukan ini dengan terlalu banyak laki-laki sekaligus karena justru bisa memberikan kesan yang salah. Kemudian ada yang namanya efek panas dingin, kadang kamu bersikap agak cuek. Tapi di lain waktu kamu tiba-tiba sangat baik dan perhatian. Pergantian sikap ini membuat laki-laki tidak bisa berhenti memikirkanmu. Ketika kamu tiba-tiba bersikap manis setelah sebelumnya agak dingin, dia akan merasa sangat senang dan spesial. Tapi pastikan porsi kebaikanmu tetap lebih banyak, karena kalau terlalu sering dingin, dia bisa kehilangan minat dan berpaling ke perempuan lain. Yang juga sangat penting adalah menciptakan aura yang membuat laki-laki merasa nyaman untuk mengajakmu bicara. Sebenarnya laki-laki itu selalu ingin menyapa dan berbicara dengan perempuan yang mereka sukai. Tapi mereka seringkali tidak berani karena takut ditolak. Kalau kamu memancarkan energi yang ramah dan terbuka, komunikasi akan semakin sering terjadi. Dan semakin sering kalian berkomunikasi, semakin kuat pula perasaan sukanya kepadamu karena ada yang namanya efek mere-exposure dalam psikologi. Di mana semakin sering kita bertemu seseorang, semakin kita menyukainya. Jangan lupa juga kekuatan meminta tolong. Ketika kamu meminta bantuan kepada laki-laki, dia merasa dibutuhkan dan itu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai seorang pria. Dia berpikir bahwa kalau kamu meminta tolong padanya, setidaknya kamu tidak membencinya.
Dan kalau dia berhasil membantumu lalu kamu tersenyum dengan tulus. Senyuman itu akan menjadi harta karun baginya yang membuatnya semakin jatuh cinta. Sekarang mari kita bicara tentang cara membuat laki-laki deg-degan. Ada banyak situasi yang bisa membuat jantung laki-laki berdetak lebih kencang. Dan kebanyakan dari situasi itu sebenarnya sangat sederhana. Misalnya ketika mata kalian bertemu dan kamu langsung tersenyum. Laki-laki akan langsung berpikir apakah kamu menyukainya. Senyuman di momen tatapan mata itu seperti sengatan listrik kecil yang membuat seluruh tubuhnya bereaksi. Situasi lain yang sangat efektif adalah ketika kalian berdua berada di tempat yang agak remang-remang. Misalnya jalan pulang di malam hari atau duduk di teras rumah saat listrik padam. Suasana gelap itu sendiri sudah membuat laki-laki deg-degan. Ditambah jarak yang secara alami menjadi lebih dekat karena kalian perlu saling mendekat untuk bisa melihat dan mendengar satu sama lain. Hal sederhana lainnya yang sangat efektif adalah ketika kamu membenahi penampilannya. Misalnya merapikan kerah bajunya yang terlipat, menyingkirkan debu dari pundaknya, atau merapikan rambutnya yang berantakan. Sentuhan kecil seperti ini membuat laki-laki merasakan kedekatan yang luar biasa. Ada unsur kelembutan dan perhatian di dalamnya yang membuat mereka merasa diurus dan disayangi. Tatapan dari bawah ke atas juga merupakan senjata ampuh karena laki-laki sangat lemah terhadap hal itu. Mereka langsung berpikir bahwa kamu tertarik padanya. Sentuhan fisik yang ringan dan natural juga sangat efektif. Laki-laki itu sebenarnya selalu ingin disentuh oleh perempuan yang mereka sukai. Jadi ketika kamu menyentuh lengannya saat tertawa atau memegang tangannya saat melihat garis tangannya, itu sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Mendekat secara tiba-tiba juga membuat laki-laki terkejut dan deg-degan. Misalnya ketika kamu mendekat untuk berbisik atau untuk melihat sesuatu di layar ponselnya. Perubahan jarak yang mendadak ini membuat otak laki-laki mengalami semacam kebingungan yang menyenangkan. Bahkan hal sesederhana menggunakan emoji hati dalam pesan chat sudah cukup untuk membuat laki-laki berhayal dan mulai berpikir bahwa kamu menyukainya. Jadi gunakan emoji hati itu hanya untuk laki-laki yang memang kamu sukai. Dan ketika kamu meminta mencicipi makanan atau minumannya. Itu juga membuat deg-degan karena ada unsur keintiman tidak langsung di dalamnya. Selanjutnya, mari kita bahas tanda-tanda bahwa laki-laki menyukaimu secara tidak sadar. Karena ini sangat penting untuk kamu ketahui agar tidak melewatkan sinyal-sinyal cinta yang sebenarnya sudah ada di depan matamu. Salah satu tanda yang paling jelas adalah perubahan suara. Ketika laki-laki berbicara dengan perempuan yang disukainya. Suaranya secara tidak sadar menjadi lebih rendah dan lebih dalam. Ini adalah insting primitif untuk menampilkan sisi maskulinnya. Kalau kamu merasa bahwa suara seseorang berubah menjadi lebih berat saat berbicara denganmu, kemungkinan besar dia sedang berusaha menarik perhatianmu secara tidak sadar. Tanda lainnya adalah pandangan yang terus tertuju padamu. Ketika laki-laki sudah jatuh cinta, matanya akan secara otomatis mencari sosokmu dimanapun kamu berada. Kalau kamu merasa sering sekali mata kalian bertemu, itu bukan kebetulan. Itu karena dia terus-menerus memandangimu. Jarak fisik juga menjadi indikator yang sangat jelas. Tubuhnya akan secara tidak sadar bergerak mendekat kepadamu karena hatinya ingin lebih dekat. Dan kalau dia selalu membalas pesanmu dengan sangat cepat, itu juga tanda yang kuat karena laki-laki akan memprioritaskan balasan pesan dari perempuan yang disukainya di atas segalanya. Bahkan ketika percakapan sudah seharusnya berakhir, dia akan tetap mencari cara untuk melanjutkannya. Sekarang kita masuk ke topik yang sangat menarik yaitu tentang perempuan seperti apa yang membuat laki-laki secara naluriah tidak bisa melepaskannya. Pertama dan yang paling utama adalah perempuan yang menghormati rutinitas dan kebiasaan laki-laki. Di Indonesia, laki-laki sangat menjaga kebiasaan-kebiasaan personalnya. Entah itu nongkrong bareng teman-teman di warung kopi setiap Jumat malam, main futsal setiap akhir pekan, atau sekadar waktu sendiri untuk bermain game. Rutinitas ini adalah cara mereka menjaga keseimbangan mental. Ketika seorang perempuan bisa menghargai dan tidak berusaha mengubah rutinitas itu,
Laki-laki akan merasa bahwa perempuan ini benar-benar mengerti dirinya dan tidak boleh dilepaskan. Kuncinya adalah jangan berusaha mengubah dia. Terima dia apa adanya dengan segala kebiasaannya. Yang kedua adalah perempuan yang bisa memenuhi harga diri laki-laki. Laki-laki memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk merasa dihargai dan dibutuhkan. Ketika kamu mengatakan hal-hal seperti untung ada kamu atau aku butuh kamu, itu memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sangat mendalam. Dan jangan hanya melalui kata-kata, tunjukkan juga melalui tindakan. Misalnya dengan meminta tolong padanya saat kamu menghadapi masalah. Ketika dia berhasil membantumu, dia merasa puas dan ingin terus menjadi orang yang kamu andalkan. Yang ketiga adalah perempuan yang menjaga sopan santun meskipun sudah dekat. Di budaya Indonesia, kita mengenal istilah saling menghormati. Dan ini sangat penting dalam hubungan percintaan. Meskipun sudah sangat akrab, tetap menjaga adab dan tidak seenaknya sendiri adalah hal yang membuat laki-laki merasa dihargai. Ketegangan positif yang tercipta dari rasa saling menghormati ini justru menjaga hubungan tetap sehat dan penuh gairah. Yang keempat adalah perempuan yang bisa mengambil keputusan dan memimpin dalam situasi tertentu. Mungkin di budaya kita ada pandangan bahwa laki-laki harus selalu memimpin. Tapi kenyataannya banyak laki-laki yang justru lega ketika perempuannya bisa mengambil alih dalam hal-hal tertentu. Terutama dalam urusan yang melibatkan keluarga besar seperti silaturahmi ke rumah mertua, persiapan pernikahan, atau acara-acara keluarga. Perempuan yang bisa memimpin dengan bijak membuat laki-laki merasa aman dan terarah. Yang kelima adalah perempuan yang saling memotivasi untuk berkembang. Laki-laki sangat tertarik pada perempuan yang memiliki ambisi dan terus berusaha menjadi lebih baik. Entah itu dengan menekuni hobi, belajar keterampilan baru, atau membangun usaha sampingan. Semangat ini menular dan membuat hubungan terasa hidup serta bermakna. Yang keenam adalah perempuan yang bisa mengangkat harga diri laki-laki di depan orang lain. Tidak harus dengan cara yang berlebihan. Cukup dengan memberikan pengakuan yang tulus atas usaha dan kemampuannya. Dan yang ketujuh adalah perempuan yang berani menunjukkan sisi lemahnya. Karena ketika laki-laki melihat sisi rapuh dari perempuan yang biasanya terlihat kuat, naluri mereka untuk melindungi dan menjaga langsung terbangun dengan sangat kuat. Terakhir dalam kategori ini adalah perempuan yang benar-benar memahami laki-laki. Banyak laki-laki merasa bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti mereka. Dan ketika mereka menemukan perempuan yang bisa menerima sisi lemah mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memeluk mereka saat kata-kata tidak cukup, mereka akan menjadikan perempuan itu satu-satunya yang paling berarti dalam hidupnya. Sekarang mari kita bahas tentang perbedaan cara pandang laki-laki dan perempuan dalam cinta karena memahami perbedaan ini bisa menyelamatkan banyak hubungan dari kesalahpahaman. Laki-laki cenderung jatuh cinta dengan cepat dan intens. Seringkali dimulai dari ketertarikan visual. Sementara perempuan biasanya jatuh cinta secara bertahap dengan menilai berbagai aspek dari kepribadian dan perilaku laki-laki. Laki-laki sangat menghargai kemandirian, pencapaian, dan kesuksesan. Mereka ingin merasa bahwa mereka bisa berdiri sendiri, tidak dikendalikan, dan berhasil dalam apa yang mereka lakukan. Inilah mengapa laki-laki seringkali sensitif ketika merasa didikte atau diatur-atur. Bukan karena mereka tidak menghargaimu, tapi karena ada kebutuhan mendalam untuk merasa mandiri. Sebaliknya, perempuan lebih menghargai berbagi, kepedulian, dan saling mendukung. Mereka ingin melakukan sesuatu bersama-sama dan merasa didukung secara emosional. Ketika menghadapi stres, laki-laki cenderung menarik diri dan ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara perempuan ingin berbagi dan mendapat dukungan emosional. Jadi ketika laki-lakimu tiba-tiba menjadi pendiam dan ingin sendiri, itu bukan berarti dia tidak mencintaimu. Itu adalah caranya memproses masalah. Dalam hal mengekspresikan cinta, laki-laki cenderung melakukannya secara periodik dengan gestur besar. Sementara perempuan menginginkan ekspresi cinta yang konsisten dan berkelanjutan.
Laki-laki merasa bahwa satu hadiah besar sudah mewakili seluruh perasaannya. Sementara perempuan lebih menghargai hadiah-hadiah kecil yang rutin. Memahami perbedaan ini saja sudah bisa mengurangi banyak pertengkaran dalam hubungan. Lalu ada topik yang sangat penting, yaitu tentang hal-hal yang laki-laki lakukan secara sengaja terhadap perempuan yang disukainya. Ketika tubuh kalian tidak sengaja bersentuhan, misalnya saat duduk bersebelahan, laki-laki akan berpura-pura tidak menyadarinya, padahal seluruh perhatiannya terpusat pada titik sentuhan itu. Dia ingin momen itu berlangsung selama mungkin. Beberapa laki-laki juga sengaja menyampaikan perasaannya secara terang-terangan karena mereka percaya bahwa kejujuran adalah cara terbaik untuk membuat perempuan menyadari kehadirannya. Mereka juga sengaja tidak memperhatikan waktu saat bersama perempuan yang disukainya, berharap waktu kebersamaan bisa lebih lama. Ada juga yang sengaja berpura-pura tertidur agar bisa lebih dekat secara fisik, atau menggunakan alasan mengajarkan sesuatu untuk bisa menyentuh. Misalnya saat mengajari cara memegang raket badminton atau cara mengoperasikan komputer. Bahkan ada yang sengaja mengatur pertemuan yang tanpa kebetulan. Seperti sengaja berada di kantin pada waktu yang sama karena sudah menghafal jadwalmu. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sering membingungkan banyak perempuan, yaitu ketika laki-laki menjadi aneh setelah jatuh cinta. Ya, laki-laki memang bisa berubah drastis ketika perasaannya sudah sangat kuat. Dia akan menjadi sangat ingin menyentuhmu. Naluri ini begitu kuat sampai tubuhnya bergerak sendiri untuk mendekat. Dia juga akan menjadi sangat pencemburu. Melihatmu berbicara dengan laki-laki lain saja sudah membuatnya gelisah. Bahkan melihatmu akrab dengan teman perempuanmu pun bisa membuatnya cemburu. Kecemburuan ini kadang membuatnya bersikap dingin, padahal seharusnya dia bersikap lebih hangat. Ini adalah reaksi yang bertolak belakang dengan keinginannya, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Dia juga akan memikirkanmu sepanjang waktu, dari pagi sampai malam. Dari hal terkecil sampai hal terbesar, semuanya mengingatkannya padamu. Dan yang paling membingungkan adalah ketika dia justru berusaha untuk tidak menyukaimu lagi karena perasaannya sudah terlalu kuat dan menyakitkan. Terutama kalau dia merasa tidak ada harapan. Dia akan menjauh dan menghindarimu, tapi semakin dia berusaha melupakan, semakin kuat perasaannya. Kalau kamu menemukan laki-laki dalam kondisi seperti ini dan kamu juga menyukainya, berikan dia sedikit dorongan. Tunjukkan bahwa tidak apa-apa untuk menyukaimu dan bahwa perasaannya diterima. Kecemburuan laki-laki juga bisa membuat mereka melakukan hal-hal yang cukup ekstrim. Mereka bisa berusaha menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dari laki-laki lain. Bersikap merajuk untuk mendapat perhatian, mencoba membatasi pergaulanmu, menyelidiki hubunganmu dengan laki-laki lain, bahkan berusaha memisahkanmu dari teman laki-lakimu. Semua ini berakar dari rasa tidak aman. Jadi cara terbaik untuk mengatasinya adalah memberikan rasa aman. Katakan padanya bahwa kamu paling senang bersamanya. Berikan sedikit pujian dan pengakuan. Dan dia akan tenang dengan sendirinya. Topik selanjutnya adalah tentang tanda-tanda laki-laki sudah membuka hatinya kepadamu. Ini penting karena laki-laki biasanya tidak pandai mengekspresikan perasaan. Jadi kamu perlu mengenali tanda-tandanya. Ketika dia sudah nyaman, jumlah kata-katanya justru berkurang karena dia tidak lagi merasa perlu berusaha keras untuk mengesankanmu. Dia juga akan tertawa lepas tanpa berusaha menjaga image, menunjukkan sisi konyol dan tidak kerennya. Menceritakan hal-hal pribadi yang tidak akan dia ceritakan pada orang lain. Bahkan mengeluh dan menunjukkan kelemahannya padamu. Dia juga mungkin kesulitan mengatakan kata-kata romantis karena perasaannya sudah berubah dari sekadar ketertarikan menjadi cinta yang lebih dalam dan matang. Dan ketika dia berani menegurmu saat kamu salah, itu justru tanda bahwa dia sangat peduli dan percaya bahwa hubungan kalian cukup kuat untuk menahan ketidaksepakatan. Ada juga perilaku menarik, yaitu kenakalan kecil yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan yang disukainya. Ini mirip seperti anak kecil yang suka mengganggu teman yang disukainya.
Mereka melakukannya karena ingin melihat reaksimu yang lucu. Karena tidak bisa mengekspresikan perasaannya secara langsung. Dan karena takut perasaannya diketahui. Bentuknya bisa berupa sikap yang sedikit dingin, bercanda yang agak menggoda. Atau justru melakukan hal yang kamu bilang tidak suka. Semua ini sebenarnya adalah cara mereka untuk tetap terhubung denganmu meskipun dengan cara yang agak menyebalkan. Lalu bagaimana cara membuat laki-laki malu dan deg-degan? Tatap matanya dengan intens, tunjukkan bahwa kamu sendiri tersipu karena dia. Puji dia di depan orang lain secara natural, sentuh pundaknya dengan ringan saat menyapa. Lambaikan tangan dari kejauhan, rapikan penampilannya. Sebutkan secara spesifik hal apa yang kamu sukai darinya. Dan tunjukkan sisi santai dan naturalmu yang tidak kamu tunjukkan pada orang lain. Semua ini memanfaatkan elemen kejutan dan perbedaan dari kebiasaan yang membuat laki-laki tidak bisa berhenti memikirkanmu. Untuk kamu yang sedang menjalin hubungan dengan laki-laki yang lebih muda, ada beberapa hal khusus yang perlu kamu pahami. Laki-laki yang lebih muda ingin diperlakukan setara, bukan dianggap seperti adik kecil. Mereka tertarik pada kedewasaan dan kebijaksanaan perempuan yang lebih tua. Tapi mereka juga ingin dihargai sebagai seorang pria. Mereka sangat suka dengan sisi tak terduga darimu. Misalnya kamu yang biasanya terlihat tegas dan profesional ternyata bisa sangat manja dan lucu di saat-saat tertentu. Mereka ingin kamu bergantung pada mereka dalam beberapa hal agar merasa berguna. Dan mereka ingin kamu memberikan celah agar mereka berani melangkah lebih dekat. Yang terpenting, mereka tidak mempermasalahkan usia. Jadi kamu pun seharusnya tidak perlu terlalu memikirkannya. Dan terakhir, mari kita bicara tentang apa yang ada di pikiran laki-laki saat baru memulai hubungan. Saat baru jadian, laki-laki dipenuhi rasa bahagia dan pencapaian yang luar biasa. Dia merasa seperti telah memenangkan sesuatu yang sangat berharga. Dia ingin melindungimu, membahagiamu, dan memenuhi semua keinginanmu. Setiap hal kecil yang kamu lakukan terlihat menggemaskan di matanya. Dia juga sangat ingin mengetahui segala hal tentang masa lalumu termasuk hubungan sebelumnya. Dia mungkin malu memanggil namamu dengan panggilan sayang untuk pertama kalinya tapi di balik rasa malu itu ada kebahagiaan yang sangat besar. Dia ingin berbagi setiap momen denganmu dan merasakan segala pengalaman bersama. Masa-masa awal hubungan ini adalah waktu yang sangat istimewa dan penuh dengan emosi yang intens. Jadi nikmatilah sepenuhnya karena momen-momen seperti ini adalah fondasi dari hubungan yang kuat dan langgeng. Intinya, memahami laki-laki sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Mereka adalah makhluk yang didorong oleh naluri untuk melindungi, memiliki, dan diakui. Mereka ingin merasa dibutuhkan, dihargai, dan dicintai dengan cara yang bisa mereka pahami. Ketika kamu bisa memahami pola pikir mereka, kamu tidak hanya bisa memenangkan hati mereka tapi juga membangun hubungan yang sehat, saling menghormati, dan penuh cinta. Semoga informasi ini bisa membantumu menemukan dan mempertahankan pasangan yang tepat. Seseorang yang mencintaimu dengan tulus dan memperlakukanmu dengan penuh penghargaan seperti yang kamu layak dapatkan.